Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Ali Topan Nasibuan ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah mikroprosesor. Yang pertama, pengertian proses dari mikroprosesor, arsitek dan organisasi komputer. Lalu yang kedua, definisinya. Definisi penjadwalan merupakan perkumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urusan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas membutuhkan proses yang harus berjalan dan berapa lama proses itu berjalan. Lalu kriteria penjadwalannya yaitu ada dua, yaitu efisiensi dan yang kedua waktu tanggap pada sistem waktu nyata atau real time. Efisiensi proses hitungan dengan perbandingan atau rasio. Waktu sibuk menjaga agar proses agar tetap keadaan sibuk. Yang kedua, waktu saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dengan eksekusi efisien, response time. Lalu tipe penjadwalannya ada tiga, yaitu penjadwalan jangka panjang atau short term scheduler. Yang ketiga, penjadwalan jangka menengah. Yang keempat, strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan itu ada dua. Yang pertama, penjadwalan overtime, penjadwalan preemptive. Yang ketiga, algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan itu ada klasifikasi berdasarkan prioritas, algoritma penjadwalan tanpa prioritas. Yang ketiga, algoritma penjadwalan prioritas. Algoritma penjadwalan prioritas itu terbagi dua, yaitu algoritma statik dan algoritma dinamis. Lalu penjadwalan FIFO. Penjadwalan FIFO itu ada 4, yaitu penjadwalan non-step dan tidak berprioritas. Yang kedua, proses-proses yang diberikan jatah waktu, proses diberikan jangka waktu. Yang ketiga, job lama membuat job pendek menunggu. Yang keempat, job tidak penting membuat job penting. Lalu penjadwalan SCV. Penjadwalan SCV itu asumsi waktu proses sampai sudah selesai, ketahui sebelumnya. Yang kedua, menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai. Yang kelima, penjadwalan robin atau RR. Robin itu atau RR itu terbagi menjadi dua, yaitu penjadwalan per time tanpa prioritas. Yang kedua, ketentuan algoritma atau RR. Langsung masuk saja, inputan data menggunakan aplikasi Bascom atau dibilang Bascom AVR. Bascom AVR itu memiliki software Bascom AVR. Software Bascom AVR adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk belajar memprogram microcontroller atau AVR Bascom. Merupakan software IDE atau bisa dibilang Integrated Development Environment. Karena dalam software tersebut telah dilengkapi dengan teks atau source code, editor dan compiler. Langkah-langkah menggunakan software Bascom ini ada 5, yaitu langkah pertamanya buka software Bascom AVR. Yang kedua, lalu klik start all program MCS Electronics. Bascom AVR dapat juga dengan double klik ikon software. Bascom AVR yang tersedia di desktop. Langkah kedua, membuka jendela teks editor. Untuk membuka jendela editor baru, pilih opsi toolbar atau file new. Setelah itu, maka akan terbuka sebuah halaman baru yang dapat digunakan untuk mengetik program. Yang ketiga, membuat program basic. Membuat program basic itu dalam bahasa basic pada jendela teks editor yang telah kita buat sebelumnya. Yang keempat, cara program basic. Cara program basic itu yaitu menyimpan file program adalah sebagai berikut yang dimaksud dengan toolbar file atau toolbar file itu kalau bisa dibilang menyimpan, yaitu save. Yang kelima, melakukan proses ketampilan program.
Jika program selesai, maka selanjutnya mengkombinasikan file tersebut sehingga dapat menampilkan file baru, lalu cukup ditekan F7. Ya, langsung masuk saja pengertian LED matrix atau bisa disebut dot matrix. Dot matrix adalah LED yang disusun dari baris dan kolom, yaitu 7 baris dan 5 baris kolom dengan logikanya baris 1 dan 0 dan 0 untuk merangkai hubungan dengan CNS. CNS itu bisa dibilang dengan kolom atau sebut dengan kolom, dan port bisa dibilang dengan baris. Cara kerja dot matrix itu cuma satu, yaitu menggunakan scanning kolom dengan memberikan data pada masing-masing kolom secara bergantian. Kita perlu memperhatikan urutan pin dot matrix dengan urutan pin Arduino karena akan sangat menentukan posisi LED tersebut. Ini contoh pengerjaan dengan pengerjaan nggak pakai lampu LED-nya, atau langsung prakteknya kita langsung mengerjakan dengan tertulis lisan, yaitu menampilkan nama ibu. Nampilkan nama ibu, huruf awalnya. Yang pertama codingnya itu extract well, baru coding pertama itu 11836 dot. Cara menampilkannya ini codingnya B111 itu menampilkan C, B1110 menampilkan F. Lalu menampilkan nama di tombol keypad. Menampilkan nama di tombol keypad ada 4 cara, yaitu pada port 4 atau 5 mengatur kolom atau output bernilai 0 untuk konversinya. Yang kedua, hubungkan port 0 sampai ke port. Lalu CS13 pada 3 PDB. Hubungkan 1 sampai 2 program 13 menampilkan logic. Ini contoh codingnya. Ini contoh coding menampilkan nama kita dan nama orang tua kita yang 1,6 dan 2,8. Sekian hasil presentasi kami. Selamat